see is the only love I long for. Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me so I can be alive. We're crying out, holy, 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 you are my fortress and Savior, awesome in power, wonderful one. We're crying out, worthy, 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 worthy you are, King of all glory, awesome in power, wonderful one. My God is greater than my grief, is greater than my fear, is greater than my sorrow. Your love is the only love I need, is the only love I see, is the only love I long for. Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me so I can be alive. We're crying out, holy, 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 holy God, my fortress and Savior, awesome in power, wonderful one. We're crying out, worthy, 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 worthy you are, King of all glory, awesome in power, wonderful one. King of all glory, awesome in power, wonderful one. King of all glory, awesome in power, wonderful one. Hallelujah. Kau sungguh baik Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Oh Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu puji.
mengagungkan namamu selamanya. Kami puji namamu, kami sembah Kau Tuhan yang layak ditinggikan. Mulialah Kau Tuhan, puji namamu. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, di mana saja engkau berada. Pada saat ini saudara, banyak orang berkata masa depan suram. Masa depan yang tidak menentu. Beberapa minggu yang lalu kita melihat akan keadaan di Australia ini di mana masalah pandemik nampaknya dapat diatasin. Tetapi tiba-tiba saudara, kita mendengar berita apa yang terjadi di Victoria, bahwa angka daripada orang yang terkena penyakit COVID-19 meningkat sedemikian banyaknya, saudara. Tetapi jemaat, saya ingin memberitahukan kepada engkau, sebagai anak-anak Allah yang percaya kepada Tuhan, kita mempunyai masa depan sesuai dengan janji Tuhan. Masa depan selama kita melangkah bersama dengan Tuhan. Selama kita melangkah sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan pada saat ini saya ingin memberikan khotbah saudara, yaitu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan firman Tuhan saya ambil dari Keluaran 40 ayat yang ke-34 sampai ke-38. Saya akan membacakan sebagai berikut saudara. Keluaran 40 ayat yang ke-34 sampai ke-38. Dikatakan sebagai berikut jemaat, lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Berbahagialah umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Mari kita diam sejenak, memohon pertolongan dari Tuhan untuk memberikan pengertian. Bapa, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Kami ingin membuka hati kami ya Tuhan. Bila urapan kuasa-Mu akan menyertai. Bila Engkau akan memberikan pengertian akan apa yang telah kami dengar. Sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Berikan pengertian yang baru. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Jemaat, kita akan melihat akan apa yang dicatat di dalam Keluaran 40 ayat 34 sampai ke 38 ini saudara. Kalau kita mengetahui saudara bahwa ini adalah kisah di mana Musa pada waktu itu dipanggil oleh Tuhan untuk membawa Israel keluar dari Mesir menuju ke Kanaan. Dan dikatakan saudara dalam ayat yang Keluaran 3 ayat yang ke-8 dikatakan ke suatu negeri yang baik dan luas, yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan jemaat, itulah kehendak Tuhan. Tuhan senantiasa ingin membawa umatnya ke tempat yang indah, ke tempat yang berlimpah segala sesuatunya, saudara. Nah, jemaat, tetapi perlu kita juga perhatikan pada saat ini, saudara. Musa dipanggil oleh Tuhan untuk memimpin. Tetapi sebenarnya siapa yang mempunyai hak? Siapa yang berkewajiban memimpin kehidupan kita ini, saudara? Nabi Yeremia memberikan suatu pernyataan yang perlu kita perhatikan, saudara. Dia berkata, "Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya." Tegasnya, saudara,
Penulis Amsal memberikan suatu pernyataan dan ini yang perlu kita ketahui jemaat. Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Bukan kita, tetapi Tuhan yang menentukan arah langkah kehidupan ini. Perhatikan jemaat, Nabi Yesaya juga memberikan suatu pernyataan dalam Yesaya 49 ayat yang ke-10. Penyayang mereka, yaitu Tuhan, akan memimpin, menuntun ke dekat sumber-sumber air. Jemaat, Tuhan akan memimpin, Tuhan akan menuntun kita ke tempat di mana ada sumber-sumber air yang menjadi pusat daripada kebutuhan kehidupan manusia, saudara. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang ingin saya gambarkan pada saat ini, Tuhan yang menentukan langkahnya. Betul, Tuhan meminta Musa untuk memimpinnya. Tetapi jemaat, yang perlu kita perhatikan di sini, pemimpin rohani perlu sejalan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena apa jemaat? Jika pemimpin rohani melakukan sesuatu tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka pemimpin rohani tersebut akan membingungkan umat Tuhan. Pemimpin rohani seharusnya memimpin jemaat Tuhan, melakukan sesuatu, berjalan, melangkah sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan jemaat, mari kita teliti lebih jauh lagi apa yang dapat kita pelajari di dalam perikop ini, saudara. Tentunya saya ingin memberikan 3 poin penting, saudara. Poin yang pertama, apa yang ingin saya nyatakan, bina persekutuan dengan Tuhan. Dinyatakan dalam ayat yang ke-34 dan ke-35. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemudian Tuhan memenuhi kemah suci. Musa tidak dapat memasuki kemah. Dan jemaat, ada perkataan awan. Kalau dapat saya nyatakan di sini, awan itu adalah tanda hadirat Tuhan. Tuhan ada pada waktu itu. Kehadiran Tuhan di tempat itu dinyatakan dengan pernyataan adanya awan itu, saudara. Dan kalau kita perhatikan, saudara, di dalam 1 Raja-Raja 8 ayat yang ke-11, kita mengetahui pada waktu itu Raja Salomo, saudara, dia membawa tabut perjanjian masuk ke dalam bait Allah. Dan apa yang terjadi pada saat itu, pada waktu imam-imam keluar daripada bait Allah tersebut, lalu kemudian awan itu datang sedemikian luar biasanya. Dan karena awan itu, kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Dan saudara, di zaman pada waktu itu, Tuhan yang Maha Kudus sulit atau dapat dikatakan tidak dapat bersekutu dengan orang yang tidak kudus. Tetapi jemaat, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kita ada dalam perjanjian baru pada saat ini. Di mana penulis Ibrani memberikan suatu pernyataan. Apa yang dikatakan lewat Ibrani 10 ayat yang ke-19. Oleh darah Kristus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru. Hubungan kita dengan Tuhan dapat terbina dengan baik, saudara. Karena Kristus telah mati di kayu salib. Dan darah Kristus inilah yang membuat hubungan kita dengan Allah Bapa menjadi sedemikian baiknya, saudara. Bahkan kalau kita mengetahui Rasul Paulus dia memberikan suatu pernyataan. Dikatakan bahwa tubuhmu ini adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Tegasnya, di dalam tubuh ini ada Roh Tuhan yang diam di dalam diri kita ini. Tegasnya, Roh Kudus itu ada di dalam hati kita. Bersekutu dengan roh kita, saudara. Maka terjadi persekutuan yang indah antara roh kita dan roh Tuhan. Dari sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, supaya kita dapat membina hubungan yang baik, maka Rasul Paulus memberikan suatu pernyataan, saudara. Dinyatakan apa, saudara? Rasul Paulus berkata, dikatakan, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Dicatat dalam Efesus 4 ayat yang ke-30.
tegasnya, marilah kita hidup di dalam kekudusan. Karena Allah yang Maha Kudus tidak dapat bersekutu dengan orang-orang yang tidak kudus. Dan kita sudah dikuduskan oleh darah Kristus. Tetapi perhatikan jemaat, jangan mendua hati, berpusatlah hanya pada Tuhan. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang ada dalam hati ini. Rasul Paulus juga berkata, dikatakan apa? Janganlah padamkan roh. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-19. Tegasnya saudara, jika ada sesuatu yang menyala-nyala dalam dirimu untuk melayani Tuhan, jangan kita padamkan. Izinkan sesuatu yang menyala itu untuk melakukan segala apa yang menjadi kehendak Tuhan. Manusia sering berkata tidak pada waktu Tuhan berbicara. Tetapi jemaat, mari kita bertekad untuk tidak memadamkan roh. Izinkan roh berbicara, izinkan roh memimpin kita. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan masuk kepada poin berikutnya. Poin yang berikutnya adalah bersabar dan menunggu perintah Tuhan. Dan ayatnya saya ambil dari ayat yang ke-36 dan ke-37, saudara. Di mana dikatakan sebagai berikut jemaat sesuai dengan perikop yang kita baca ini. Jika awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel. Jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat. Berangkat karena awan itu naik, tidak berangkat karena awan itu tidak naik. Dan ini adalah tanda yang Tuhan berikan kepada Israel pada waktu itu, saudara. Di dalam perikop ini jelas sekali tanda itulah yang diberikan kepada Israel supaya Israel mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di masa kini, mungkin kita akan bertanya, bagaimana supaya kita mengetahui akan apa yang menjadi kehendak Tuhan? Di antaranya jemaat, saya ingin memberitahukan kita perlu mendengarkan suara hati kita. Kita perlu mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Kita juga mau mendengarkan orang yang bernubuat, memberikan pernyataan-pernyataan kepada kita. Bahkan kadang-kadang bisa lewat mimpi, lewat tanda-tanda, atau hal-hal yang lain, jemaat. Yang jelas, saudara, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang senantiasa berbicara dalam kehidupan. Dia adalah Tuhan yang dikatakan oleh Rasul Paulus turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk memberikan kebaikan. Dia berbicara. Hanya amat disayangkan, sering kita tidak mendengarkannya. Dan jemaat, beberapa hal yang perlu saya nyatakan pada saat ini sebagai contoh, saudara. Di mana pada suatu saat Raja Daud pada waktu itu dia berhadapan dengan orang-orang Filistin, saudara. Dan apa yang terjadi? Daud kemudian berdoa, bertanya kepada Tuhan. Dia berkata begini, saudara, dikatakan di dalam 2 Samuel 5 ayat yang ke-19. Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Dia menunggu jawaban Tuhan. Dan Tuhan menjawab, majulah. Nah, karena Tuhan berkata majulah, lalu firman memberikan suatu pernyataan, lalu datanglah Daud. Daud maju dia menghadapi orang Filistin. Dan dinyatakan, memukul mereka kalah. Daud memperoleh kemenangan, karena Tuhan yang memerintahkan. Lalu kemudian saudara, kita akan melihat lagi dalam perikop yang sama, di mana ketika orang Filistin maju sekali lagi di lembah Refaim, saudara, Daud kembali bertanya kepada Tuhan. Dan ia menjawab, jangan maju, kata Tuhan. Bahkan Tuhan kemudian memberitahukan strategi yang baru. Apa yang Daud harus lakukan. Dan apa yang terjadi, saudara? Dikatakan di dalam firman Tuhan, Daud berbuat seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan karena Daud melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka ia memukul kalah orang Filistin. Jemaat, ini yang perlu kita perhatikan.
Daud berbuat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Itu adalah ketaatan. Kita perlu untuk taat, melakukan segala apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan. Saya teringat dengan seorang pemuda yang bernama Gideon. Pada suatu saat Tuhan berbicara kepada Gideon. Dan apa yang dinyatakan dalam kitab Hakim-Hakim 6 ayat 17, saudara. Gideon kemudian berkata, berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendiri yang berfirman kepadaku. Ternyata saudara, Tuhan memberikan tanda. Dan dinyatakan apa? Gideon kemudian menyadari bahwa dia berhadapan dengan malaikat Tuhan. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, ini yang perlu kita perhatikan saudara. Kita perlu meminta tanda, kita perlu bertanya kepada Tuhan. Tetapi sekali lagi jemaat, tidak selamanya tanda dan jawaban dari Tuhan itu akan terjadi seketika. Kadang-kadang kita harus penuh dengan segala kesabaran menunggu jawaban tersebut, saudara. Pemazmur memberikan suatu pernyataan. Dikatakan apa, saudara? Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Ini yang sedang kita hadapi. Banyak orang bertanya sekali lagi kepada saya, seperti apa yang saya nyatakan minggu yang lalu. Kapankah kebaktian agape akan dimulai? Saya senantiasa diingatkan dengan apa yang terjadi pada waktu itu dengan Nabi Nuh, di mana ada hanya air bah. Nuh meminta tanda, tanda diberikan, tetapi Nuh tidak keluar dari tanda saja. Nuh menunggu sampai Tuhan memberikan perintah. Setelah Tuhan memberikan perintah, baru kemudian Nuh keluar daripada bahtera, disertai dengan keluarga dan semua hewan yang dibawanya. Jemaat, ini yang perlu kita perhatikan jemaat. Poin yang ketiga, apa yang ingin saya nyatakan pada saat ini jemaat? Lakukan dengan ketaatan hati. Dikatakan dalam ayat yang ke-36, apabila awan itu naik, berangkatlah mereka. Dalam arti kata saudara, jika tidak naik, mereka tidak berangkat. Kalau awan itu naik, baru kemudian mereka berangkat, saudara. Inilah ketaatan. Dan saya berusaha mencari apakah pada waktu itu Israel atau Musa pada waktu itu yang memimpin Israel keluar bertanya-tanya, kenapa kok Tuhan, kenapa harus berangkat sekarang? Tidak, saudara. Musa memimpin Israel, diberi tanda oleh Tuhan. Dan dia mentaati. Segera awan itu naik, segera pula lah mereka berangkat melanjutkan perjalanannya. Dan jemaat, ini yang perlu kita ikutin jemaat. Kita akan melihat pada saat ini bagaimana supaya kita ini akan bisa menjadi orang yang taat. Karena kita mengetahui ternyata bahwa ketaatan itu adalah sesuatu hal yang tidak mudah. Dosa pertama manusia disebabkan karena ketidaktaatan. Dan saya teringat dengan apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan di dalam Ulangan 8 ayat yang kedua, saudara. Di mana Tuhan memberikan suatu pernyataan dan Musa kemudian berkata kepada Israel pada waktu itu, ingatlah engkau akan seluruh perjalananmu yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Engkau dimasukkan ke dalam padang gurun selama 40 tahun. Ada tujuannya. Supaya apa? Dikatakan dengan maksud merendahkan hatimu. Dan mencobai engkau apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jemaat, mempelajari, merenungkan daripada Ulangan 8 ayat yang kedua ini, saudara. Maka kita mengetahui dengan tegas untuk bisa menjadi orang yang taat dibutuhkan
kerendahan hati, saudara. Tetapi jemaat, untuk bisa merendah hati, Ulangan 8 ayat yang ketiga memberikan suatu pernyataan bahwa Tuhan itu merendahkan hatimu dengan membiarkan engkau lapar. Sehingga engkau menyadari bahwa kita ini adalah manusia yang membutuhkan Tuhan. Jemaat, rendah hati merupakan bagian yang penting supaya kita bisa menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Kita harus mau rendah hati di hadapan Tuhan supaya kita bisa mentaati segala apa yang menjadi perintah Tuhan. Saya ingin segera mengakhiri jemaat. Apa yang ingin saya nyatakan sebagai bagian yang terakhir adalah suatu hal yang sangat indah. Dan ini mau tidak mau adalah suatu pengajaran yang berulang-ulang saya ajarkan kepada jemaat. Yaitu kisah di mana Tuhan bertemu dengan Simon Petrus, saudara. Di mana pada suatu hari Tuhan bertemu dengan Simon Petrus dan kemudian terjadi percakapan antara Tuhan dan Simon Petrus. Dicatat dalam Lukas 5 ayat yang kelima. Dikatakan apa? Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Yang hal yang indah. Karena engkau yang menyuruhnya. Karena Tuhan yang menyuruhnya. Walaupun aku sudah melakukan tugasku dengan pengalaman yang kumiliki. Tetapi jika Tuhan yang menyuruh, aku akan melakukan juga. Tegasnya saudara, pada saat itu Simon Petrus adalah orang yang berpengalaman untuk mencari ikan, saudara. Dan dia sudah bekerja sedemikian kerasnya, dikatakan bekerja keras tetapi tidak menangkap apa-apa karena tidak ada ikannya. Gak mungkin untuk menangkap ikan lagi. Tetapi karena Tuhan yang menyuruh, dia mentaatinya. Dan kalian mengetahui apa yang terjadi. Karena Simon Petrus taat kepada Tuhan. Dikatakan di dalam ayat yang ke-6. Dalam Lukas 5 ayat yang ke-6. Mereka menangkap sejumlah besar ikan. Sehingga jala mereka mulai koyak. Jemaat, jangan kau ragukan. Apa yang dikatakan Tuhan, itu yang harus kita lakukan. Kita akan segera mengakhirin. Berjalan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita harus mau membina hubungan kita dengan Tuhan. Membina persekutuan kita dengan Tuhan. Sediakan waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Sediakan waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Sediakan waktu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kemudian bersabar menunggu perintah Tuhan. Saudara, minta tanda kepada Tuhan. Saya di dalam kehidupan sering meminta tanda kepada Tuhan. Karena mungkin saya tidak bisa mendengarkan suara Tuhan secara langsung, saudara. Saya sering meminta tanda kepada Tuhan. Tuhan, berikanlah tanda. Dan Tuhan memberikan tanda. Dan situlah kemudian melangkah sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan saudara, ketaatan dibutuhkan. Kita perlu taat kepada Tuhan. Tetapi perlu diketahui, orang yang taat dibutuhkan memiliki kerendahan hati. Mau menyadari bahwa kita adalah manusia yang tidak dapat berbuat apa-apa. Kita membutuhkan Tuhan. Jemaat, mari kita diam sejenak dan berdoa. Bapa, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang menjadi sumber daripada segala hal yang indah dalam kehidupan ini. Firman-Mu ya Bapa, memberikan pengertian dalam kehidupan.
firman-Mu adalah jalan bagi kami. Firman-Mu mempunyai kuasa untuk mengubah kehidupan kami. Ubah kami ya Bapa. Di dalam nama yang maha besar, bila Tuhan boleh menyempurnakan segala firman yang didengar oleh anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Crying out, worthy, 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 worthy you are. King of all glory, awesome in power, wonderful one. King of all glory, awesome in power, wonderful one. King of all glory, awesome in power, wonderful one. Haleluya. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita diam sejenak di hadapan Tuhan. Bapa, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang menjadi Tuhan dalam kehidupan yang berkuasa atas segala-galanya. Kami ingin menyatukan hati, kami berdoa untuk masalah-masalah, kami berdoa untuk penyakit-penyakit. Kami ingin menyerahkan masalah dan penyakit kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Bila Engkau akan menyelesaikan masalah, bila Engkau akan juga memulihkan penyakit kami. Kami ingin berdoa untuk pelajar dan pekerja. Bila janji berkat-Mu senantiasa mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Khususnya anak-anak-Mu yang taat akan perintah Tuhan. Dan Tuhan, kami juga yang berdoa untuk orang tua kami, papa mama kami, suami istri, anak-anak, di mana saja mereka berada ya Tuhan. Bila Engkau yang akan menjaga, Engkau akan melindungi, Engkau juga yang akan menyertai, memberikan pernyataan-pernyataan dalam kehidupan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk gereja-gereja Tuhan, di mana saja berada ya Bapa. Bila Engkau juga akan memakai gereja-gereja-Mu sebagai terang dan garam dunia ya Bapa, untuk menyadarkan akan dunia ini bahwa manusia hidup membutuhkan Tuhan. Manusia harus dekat kepada Tuhan, akrab kepada Tuhan, dan hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami ingin berdoa ya Tuhan untuk Australia, untuk Indonesia, bahkan untuk bangsa-bangsa negara-negara yang lain, untuk bangsa-bangsa yang lain juga ya Tuhan. Bila Engkau yang akan memberikan urapan khusus sebagai pemimpin bangsa ya Bapak. Bila mereka akan menjadi orang yang takut akan Tuhan dan senantiasa hidup memperhatikan akan kesejahteraan bangsa. Kami ingin berdoa untuk masa depan daripada gereja Agape. Kami serahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami mau berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kau pimpin kami, Kau bimbing kami ya Tuhan. Kau bawa kami. Terima kasih ya Bapa. Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang mendengarkan doa-doa kami. Bahkan doa-doa kami yang diucapkan pribadi demi pribadi juga didengar oleh Tuhan. Karena segala doa kami panjatkan hanya di dalam nama yang maha besar, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Orang percaya berkata, amin. Jemaat, angkat tanganmu ke hadiratnya. Terimalah berkat dari Tuhan yang maha kuasa. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turun dan senantiasa tinggal bersama engkau. Pergilah dengan sukacita dan layanilah sesamamu dengan kasih yang berasal dari Tuhan, yaitu kasih agape, kasih yang tidak pernah menuntut balasan. Katakan amin.
sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata. Ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata. Ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Kaulah Tuhanku, kami serahkan hidup kami untuk kemuliaan-Mu. Haleluya. Mari sama-sama kita nyanyikan. Oh, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan.